Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran gudang amunisi TNI Angkatan Darat di Kabupaten Bogor, kita tersambung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat pagi Irin, bagaimana situasi di sana dan apakah Damkar dan juga kepolisian bisa ke titik lokasi? Ya, selamat pagi Rizky. Kondisi di area tempat saya berdiri sekarang ini adalah kompleks TNI sendiri, ya, tempat di mana terjadinya lokasi ledakan gudang peluru. Kalau bisa saya tunjukkan, jarak antara saya berdiri saat ini dengan titik kebakaran atau titik ledakannya itu sekitar, kalau kita jalan kaki sekitar 1 km, dan Anda bisa melihat ada satu mobil pemadam kebakaran yang standby. Mobil pemadam kebakaran yang standby yang bisa Anda lihat itu adalah mobil pemadam kebakaran yang dikirim dari Provinsi DKI Jakarta yang fungsinya adalah mobil pemadam kebakaran dengan fungsi utama seperti robotik seperti itu, karena memang ada beberapa titik di area ledakan itu sangat riskan jika dimasuki atau didekati oleh para petugas keamanan seperti itu, sehingga harus menggunakan teknologi robotik. Namun saya belum bisa mendekat karena daerah itu ada daerah tertutup. Dan saya tidak bisa mendekat untuk menunjukkan Anda fitur-fitur atau bentuk mobil pemadam kebakaran yang menggunakan sistem robotik itu. Kalau total mobil pemadam kebakaran yang disiagakan untuk memadamkan api sejak malam kemarin itu, Rizky, ada sekitar 27 mobil pemadam kebakaran. Tadi dalam perjalanan saya ke area ini, ke kompleks militer ini, Rizky, ada 2 mobil pemadam kebakaran yang keluar, dan kemudian saya mencari tahu apakah mobil pemadaman sudah selesai gitu, sehingga ada 2 mobil pemadam kebakaran yang keluar. Namun dari petugas pemadam kebakaran itu menginformasikan bahwa secara bergantian mobil pemadam kebakaran itu bertugas untuk mengisi air. Jadi mereka keluar dari kompleks TNI ini untuk mengisi air, kemudian kembali, dan mobil yang lainnya juga akan menyusul. Tadi sekitar pukul 5:30 ada 2 mobil pemadam kebakaran yang berpapasan dengan kendaraan kami untuk mengisi air seperti itu. Sedangkan di dalam berarti masih ada 25 mobil pemadam kebakaran. Informasi selanjutnya pukul 4:30 pagi tadi sudah berhasil dipadamkan, namun masih proses pengawasan ketat karena memang alat di sekitar gudang yang terbakar itu masih ada 15 gudang, kompleks pergudangan, karena total gudang peluru yang menyimpan peluru itu adalah 16, sedangkan gudang yang meledak adalah gudang nomor 6. Meskipun Pangdam Jaya sendiri mengatakan gudang yang meledak itu pelurunya disimpan di dalam bunker atau di dalam bawah tanah, sehingga resiko atau dampak ledakannya itu bisa diminimalisir seperti itu, tidak terlalu berdampak luas, walaupun kita tahu 30. Namun tadi juga saya dapat informasi dari rekan media yang sudah standby dari tadi malam mengatakan bahwa Pangdam sudah mengizinkan, memberi instruksi kepada para warga untuk bisa kembali ke rumahnya, melihat kerusakan rumahnya. Namun kemudian masih ada beberapa personil TNI dan Polri yang masih menyisir beberapa rumah dengan radius hingga 1 km untuk mencari mortir atau peluru-peluru, bahkan granat yang kita lihat tersebar di media sosial, foto-foto ledakan itu. Jadi ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Pangdam Jaya sudah memberikan instruksi bisa ke rumahnya masing-masing sambil dilakukan pendataan seberapa parah rumah yang kerusakan, seberapa parah kerusakannya diakibatkan ledakan ini, dan kemudian sembari mencari beberapa barang atau peluru, mortir yang gampang meledak yang sampai ke rumah warga seperti itu. Dan polisi juga memang melakukan himbauan untuk warga jika menemukan barang tersebut agar segera melaporkan ke pihak berwajib dan jangan melakukan apapun, karena kita sebagai warga sipil atau warga yang tidak memiliki pengetahuan untuk memperlakukan atau bagaimana cara menangani barang-barang tersebut, sehingga harus segera dilaporkan ke pihak berwajib seperti itu. Dan seperti yang saya bilang, ini masih dalam proses pendinginan. Suasananya kondusif, tidak terlihat ada penjagaan yang begitu ketat dari pintu masuk seperti itu. Memang tapi penjagaannya ada di dalam di dalam area yang jaraknya 1 km dari saya. Nah, Rizky, ini kita lihat ada 2 mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi. Kalau saya bilang 27 total jumlah mobil pemadam kebakaran yang disiagakan berasal dari Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan juga DKI Jakarta. Kalau dari DKI Jakarta sendiri, selain memberikan bantuan mobil pemadam robotiknya dengan teknologi robotiknya itu, juga mengirimkan 10 mobil pemadam kebakaran. Dan ini
seperti yang saya bilang tadi, situasinya adalah secara bergantian mobil pemadam kebakaran ini akan keluar masuk untuk mengisi air supaya bisa melakukan pendinginan karena sudah api atau sumber ledakannya sudah mampu ditangani, tapi Rizky, kami belum mendapatkan informasi penanganan seperti apa yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Apakah ada teknik khusus atau bahan-bahan khusus, karena di dalam kita tahu adalah barang-barang peluru yang daya ledaknya cukup tinggi seperti itu. Dan yang ini jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian SOP penanganan peluru atau amunisi yang kadaluarsa. Karena informasi dari Pangdam sendiri bahwa gudang 6 yang meledak itu adalah gudang yang menyimpan peluru-peluru kadaluarsa. Sedangkan 15 gudang yang lainnya itu adalah peluru-peluru yang masih aktif, yang masih layak untuk dipergunakan. Apakah ada SOP khusus menangani peluru-peluru yang atau alat-alat peledak, alat-alat bahan peledak yang kadaluarsa? Itu juga belum dijawab. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan rekan-rekan media yang sudah dari malam standby di sini atau berada di sini, bahwa apakah Pangdam memberikan pernyataan bagaimana caranya menangani atau bagaimana SOP sebenarnya dari pihak militer sendiri untuk menangani peluru-peluru atau alat-alat peledak yang dinilai sudah kadaluarsa. Karena dari keterangannya Pangdam sendiri bahwa memang pukul 18.30 ada asap yang muncul seperti itu di gudang nomor 6. Kemudian itu yang diperkirakan menjadi pemicu atau awal dari ledakan pertama, seperti itu asap yang muncul di gudang nomor 6 pada pukul 18.30 kemarin seperti itu. Dan itu bertepatan dengan kita beribadah atau sholat maghrib seperti itu setelah berbuka puasa. Apakah ada SOP atau penanganan khusus atau bahkan ruangan khusus yang didesain untuk menjaga agar peluru-peluru kadaluarsa ini tidak memuai? Karena Pangdam bilang sendiri bahwa peluru kadaluarsa ini diperkirakan memuai sehingga memicu adanya ledakan, adanya asap, dan mengakibatkan ledakan-ledakan yang akhirnya berdampak pada kerusakan-kerusakan rumah warga. Dan untungnya Rizky, tidak ada korban jiwa. Sekali lagi sudah dikonfirmasi oleh Pangdam sendiri, tidak ada korban jiwa. Dan dari pihak militer sendiri melalui Pangdam Jaya mengatakan bahwa akan bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul di rumah-rumah warga di sekitar kompleks militer ini, bertanggung jawab untuk diperbaiki kerusakan-kerusakannya, baik kerusakan berat maupun kerusakan ringan. Seperti itu, Rizky. Ya, Irin, bagaimana dengan evakuasi para penduduk di sana? Iya, untuk evakuasi sendiri, PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, mengatakan bahwa dari malam kemarin warga sudah dievakuasi sejak ada ledakan pertama. Memang, dan ini kita bisa lihat tadi sempat Anda tayangkan dan juga di kanal media sosial warga, kita bisa melihat sendiri bagaimana dahsyatnya ledakannya. Dan bahkan saya sempat membaca salah satu komentar bahwa ini seperti mau perang karena ledakannya tidak berhenti hingga tengah malam seperti itu. Jadi warga diungsikan sejak ledakan pertama muncul, warga telah diungsikan 85 kakak diungsikan atau dievakuasi ke kantor Kepala Desa Ciangsana, dan 50 kakak sisanya di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Namun tadi Rizky sudah saya jelaskan bahwa dari Pangdam sendiri kepada pihak dan juga polisi, karena memang sampai saat ini saya mendapatkan informasi polisi dan TNI masih menyusuri area-area hingga radiusnya 1 km lebih di luar kompleks militer ini, di luar kompleks pergudangan ini, untuk mencari tahu atau menelusuri lemparan, sejauh mana lemparan-lemparan mortir, peluru, dan bahkan granat akibat dari ledakan itu. Jadi memang warga sudah dinilai aman untuk kembali ke rumahnya. Ya, Rizky. baik. Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia, melaporkan dari gudang amunisi TNI Angkatan Darat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.